Di abad ke-14, Eropa sedang mengalami perubahan besar ketika Charles keempat dari Prancis meninggal pada tahun 1328 tanpa ahli waris laki-laki. Takhta Prancis menjadi rebutan. Edward ketiga dari Inggris mengklaim hak atas takhta melalui garis keturunan ibunya, yaitu Isabella, yang merupakan putri Philip keempat dari Prancis. Namun bangsawan Prancis memilih Philip keenam sebagai raja mereka dan menolak klaim dari Edward. Tentu saja hal ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Edward merasa diperlakukan tidak adil dan mulai mempersiapkan diri untuk mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai haknya. Maka dimulailah Perang 100 tahun pada tahun 1337, sebuah konflik yang akan berlangsung lebih dari 1 abad. Perang pertama dimulai dengan serangkaian kemenangan spektakuler bagi Inggris. Pertempuran Crécy pada tahun 1346 menandai kemenangan besar pertama Inggris. Pasukan Inggris dengan keunggulan teknologi busur panjang mereka mampu mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar jumlahnya. Busur panjang Inggris yang bisa menembakkan anak panah dengan cepat dan akurat memberikan keunggulan taktis yang signifikan. 10 tahun kemudian, pada tahun 1356, Inggris kembali meraih kemenangan besar di pertempuran Poitiers. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Pangeran Hitam, Edward dari Woodstock, berhasil menangkap Raja John kedua dari Prancis. Kemenangan ini bukan hanya keberhasilan militer, akan tetapi juga pukulan psikologis besar bagi Prancis. Perjanjian Bretigny pada tahun 1360 mengakhiri fase pertama perang dengan syarat yang sangat menguntungkan bagi Inggris. Prancis menyerahkan wilayah yang luas kepada Inggris dan membayar tebusan besar untuk pembebasan Raja John kedua. Namun kedamaian ini hanyalah untuk sementara. Pada tahun 1369, babak kedua dimulai di bawah kepemimpinan Charles kelima. Prancis mulai bangkit kembali. Charles kelima yang dikenal dengan Charles yang bijaksana menggunakan strategi perang yang cerdik. Dia menghindari pertempuran besar-besaran yang bisa menguntungkan Inggris dan memilih perang gerilya serta serangan mendadak. Dia juga memperkuat benteng dan memperbaiki angkatan laut Prancis. Dengan bantuan komandan yang brilian seperti Bertrand du Guesclin, Prancis mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Inggris. Sedangkan Inggris mulai mengalami kesulitan finansial dan politik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan kemenangannya di awal. Kebangkitan Prancis ini menunjukkan bahwa perang masih jauh dari kata selesai. Pada awal abad ke-15, Inggris sekali lagi mencapai puncak kejayaannya dengan kemenangan di pertempuran Agincourt pada tahun 1415. Di bawah kepemimpinan Henry kelima, pasukan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Perjanjian Troyes pada tahun 1420 bahkan mengatur agar Henry kelima atau keturunannya akan menjadi Raja Prancis setelah kematian Charles ke-6. Namun, nasib Prancis berubah drastis dengan munculnya Joan of Arc pada tahun 1429. Joan of Arc lahir pada 6 Januari 1412 di sebuah desa kecil bernama Domremy yang terletak di daerah Lorraine, Prancis. Dia dilahirkan dalam keluarga petani yang sederhana, anak kelima dari Jacques d'Arc dan Isabelle Rome. Keluarga Joan adalah anggota dari kelas bawah yang hidup dalam kondisi sederhana di Prancis. Sejak usia dini, Joan dikenal sebagai seorang anak yang religius dan taat.
Dia sering menghadiri gereja dan menghabiskan waktu untuk berdoa. Pada usianya yang ke-13 tahun, Joan mulai mengalami visi spiritual dan mendengarkan suara-suara yang dia yakini berasal dari Tuhan. Suara-suara ini menurut Joan berasal dari Santo Michele, Santo Katarina, dan Santo Margarita. Mereka memberitahu Joan bahwa dia memiliki misi ilahi untuk mendukung Charles VII dan membantu mengusir Inggris dari tanah Perancis. Pada usia 16 tahun, Joan mulai merasa panggilan ilahi itu semakin kuat. Dalam visinya, dia meyakini menerima perintah untuk mendukung Charles VII, calon Raja Prancis yang saat itu masih sedang berjuang untuk mendapatkan kekuasaannya dan melawan penjajahan Inggris. Joan merasa yakin bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Prancis dan membantu Charles VII mendapatkan tahta. Pada tahun 1429, dengan tekad dan keberanian, Joan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana Charles VII di Chinon. Perjalanan ini sangat berbahaya dan memerlukan keberanian yang luar biasa, terutama karena wanita pada masa itu jarang terlibat dalam urusan militer atau politik. Joan berhasil meyakinkan penjaga dan penasihat Charles VII tentang misinya yang ilahi. Dia membuktikan keyakinannya dengan memprediksi kemenangan dalam pertempuran dan menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang situasi militer saat itu. Charles VII terkesan dengan keberanian dan keyakinan Joan. Akhirnya memberikan dukungan yang diperlukan untuk misinya. Dia kemudian dilengkapi dengan pakaian perang dan diberikan komando atas pasukan kecil. Dengan semangat dan keyakinannya, Joan berhasil menginspirasi pasukan Prancis dan memimpin mereka dalam serangkaian kemenangan, termasuk pembebasan Orleans. Joan menjadi simbol harapan dan kebangkitan bagi Prancis. Pemimpinan dan keberaniannya memberikan dorongan moral yang besar kepada pasukan Prancis. Charles VII yang sebelumnya diragukan legitimasinya berhasil merebut kembali tahtanya dan memimpin pasukan Prancis untuk mengusir Inggris dari tanah mereka. Namun, kisah Joan of Arc tidak berakhir dengan kebangkitannya. Pada tahun 1430, ia harus ditangkap oleh Burgundia, sekutu Inggris, saat mempertahankan kota Compiègne. Joan kemudian diserahkan kepada Inggris dan diadili oleh pengadilan gereja di Rouen. Dia dituduh melakukan bid'ah dan praktek sihir. Kemudian pada 30 Mei 1431, Joan dihukum mati dengan cara dibakar di tiang. Pada tahun 1429 adalah tahun penobatan Charles VII di Reims. Ini adalah momen penting dalam Perang 100 tahun. Dengan Joan of Arc sebagai inspirasinya, Charles VII berhasil merebut kembali banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Penobatannya memperkuat klaimnya atas takhta dan memberikan legitimasi yang sangat dibutuhkan. Perang ini berakhir pada tahun 1453. Setelah 116 tahun konflik, pasukan Prancis di bawah kepemimpinan Charles VII berhasil mengusir Inggris dari hampir semua wilayah mereka di Prancis kecuali Calais. Perang 100 tahun tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan militer kedua negara. Dampak dari Perang 100 tahun ini sangatlah luas dan mendalam. Bagi Prancis, perang ini membawa kebangkitan nasionalisme dan penguatan monarki yang lebih sentralistik. Prancis juga lebih kuat dan bersatu muncul dari abu perang. Joan of Arc meskipun dieksekusi menjadi pahlawan nasional dan simbol kebanggaan Prancis. Pada tahun 1920, Joan dikanonisasi sebagai santa oleh Gereja Katolik.
Di Inggris sendiri, perang ini meninggalkan krisis politik dan ekonomi yang mendalam. Ketidakpuasan dan persaingan antar bangsawan akhirnya memicu Perang Mawar, perang saudara yang berkepanjangan antara rumah Lancaster dan York. Namun perang ini juga mempercepat perkembangan parlemen Inggris dan memperkuat identitas nasional. Kemudian teknologi dan taktik militer juga mengalami perubahan signifikan selama perang ini. Penggunaan busur panjang, artileri, dan perkembangan benteng pertahanan menjadi standar baru dalam perang di Eropa. Perang 100 tahun juga menunjukkan pentingnya pemimpin karismatik dan strategi yang cerdas dalam menentukan hasil perang. Perang 100 tahun mengajarkan kita tentang kekuatan ketahanan dan ketekunan. Meskipun penuh dengan penderitaan dan kehancuran, perang ini juga menunjukkan kemampuan manusia untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali. Dari klaim tahta yang penuh kontroversi, kemenangan spektakuler di medan perang, hingga kebangkitan seorang gadis muda yang mengubah nasib sebuah bangsa, Perang 100 tahun adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan ketekunan.